Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Sidqi Fatur Rahman dan juga teman saya yang bernama Irwan Akbar Ali. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem ekonomi kapitalis. Jadi, sistem ekonomi kapitalis adalah sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif. Kapitalisme ini hasil dari pemikiran Adam Smith. Smith adalah tokoh mazhab klasik di mana para ahli ekonomi dunia menilai bahwa pemikiran mazhab klasik merupakan dasar sistem ekonomi kapitalis. Jadi ekonomi kapitalis ini pokoknya sistem ekonomi kapitalis ini pokoknya tuh kayak jadi sistem perekonomiannya itu tuh dikuasai sepenuhnya oleh pelaku ekonomi tanpa ada intervensi dari pemerintah. Nah, hal itu merupakan pemikiran dari Adam Smith, karena Adam Smith itu kayak berpikir kalau misalkan sistem perekonomian itu ada intervensi atau campur tangan dari pemerintah, itu nantinya nggak akan efektif gitu. Nah, terus juga Adam Smith mikirnya kalau sistem perekonomian ini benar-benar dikuasain sama pelaku ekonomi, itu nanti keuntungannya itu akan maksimal seperti itu. Terus lanjut ke doktrin ekonomi kapitalis. Yang pertama yaitu dibina oleh tangan yang tak terlihat atau the invisible hand. Prinsip tersebut menyatakan bahwa untuk mencapai hal yang terbaik untuk masyarakat, setiap individu dalam sebuah masyarakat kapitalistik dimotivasi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi sehingga ia akan bertindak sedemikian rupa untuk mencapai kepuasan terbesar dengan pengorbanan atau biaya yang sekecil-kecilnya. Yang kedua, individualisme ekonomi laissez-faire. Pernyataan ini menjadi kata kunci kapitalisme, dalam arti bahwa tiadanya intervensi pemerintah akan menyebabkan timbulnya individualisme ekonomi dan kebebasan ekonomi. Intervensi pemerintah dibatasi pada aktivitas-aktivitas tertentu. Lanjut ke tokoh-tokoh ekonomi kapitalis. Yang pertama itu ada Epstein and Fogelman, ada Van Coyce-Coyseney, John Locke, Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus, Lord Keynes, dan David Hume. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ciri-ciri ideologi kapitalisme. Adapun ciri-ciri ideologi kapitalisme adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pengakuan luas terhadap hak-hak pribadi. Yang kedua, kepemilikan alat-alat produksi berada di tangan individu. Yang ketiga, pasar memberikan sinyal kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga. Yang keempat, campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. Yang kelima, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Yang keenam, individu bebas menentukan pekerjaan atau usaha yang baik bagi dirinya. Terus yang ketujuh itu, manusia dipandang sebagai makhluk yang selalu mengejar kepentingan. Adapun kelebihan dari sistem kapitalisme, yang pertama itu adalah efisien dalam memanfaatkan sumber daya dan distribusi barang. Yang kedua, kreativitas masyarakat menjadi lebih berkembang dengan adanya sebuah kebebasan demi melakukan hal-hal yang terbaik bagi diri mereka. Terus yang ketiga itu, waktu dan biaya yang diperlukan lebih sedikit dalam pengawasan politik dan sosial. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang terdesentralisasi. Terus yang kelima, individu memiliki banyak pilihan dalam berbisnis. Yang keenam, kapitalisme membentuk ekonomi di mana konsumen menguasai pasar. Adapun kekurangan dari sistem kapitalisme, yaitu yang pertama itu tidak adanya persaingan sempurna. Yang kedua, sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien. Yang ketiga, kapitalisme membuat ekonomi yang berorientasi pada uang akan membuat ekonomi dengan titik pandang materialistik. Terus yang keempat, kapitalisme memicu kekurangan sumber daya alam karena prioritas untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Yang kelima, kapitalisme juga menyebabkan distribusi kekayaan tidak adil karena
kekayaan dan kekuasaan hanya dikuasai oleh segelintir orang, yaitu hanya orang yang memegang saham atau pemegang modal yang paling besar. Negara yang menganut sistem kapitalisme yaitu yang pertama itu adalah Amerika Serikat, terus yang kedua itu Inggris, yang ketiga Jerman, yang keempat Belanda, yang terakhir itu Prancis. Sekian dan terima kasih dari kelompok 5 yang menjelaskan tentang sistem perekonomian kapitalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.